Rahasia belajar efektif yang tidak pernah diceritakan siapapun. Kenapa belajar bisa gagal walau sudah berjam-jam? Ada saat di mana seseorang sudah duduk berjam-jam di depan buku, menonton video pembelajaran, bahkan membuat catatan yang rapi. Tapi ketika waktunya ujian, hasil yang keluar malah jauh dari harapan. Seringkali masalahnya bukan pada kepintaran, melainkan pada cara belajar yang digunakan. Banyak orang masih mengira bahwa belajar adalah soal menjejalkan hafalan sebanyak mungkin ke dalam kepala, mulai dari rumus, definisi, sampai catatan. Padahal, belajar yang sebenarnya adalah soal membangun pemahaman yang utuh. Pemahaman inilah yang membuat kita tahu alasan di balik suatu konsep, mengerti bagaimana cara menerapkannya, dan bisa menghubungkan satu ide dengan ide lain. Kenapa hafalan saja sering tidak berhasil? 1. Tanpa konteks, hafalan cepat hilang. Misalnya, kamu hafal rumus luas segitiga, tapi kalau tidak tahu asal-usul rumus itu, kamu akan bingung begitu bentuk soalnya berubah. 2. Memori jangka pendek dan panjang bekerja berbeda. Informasi yang hanya dihafal biasanya cepat lenyap, sedangkan pemahaman bisa bertahan lama karena otak menyimpannya lebih dalam, seperti menyimpan file di hard disk, bukan di clipboard. Dengan kata lain, kalau hanya mengandalkan hafalan, hasil belajar akan rapuh. Tapi kalau membangun pemahaman, pengetahuan akan menempel lebih lama dan bisa dipakai di situasi yang berbeda. Cara membangun pemahaman yang lebih dalam. Supaya belajar benar-benar masuk ke kepala, ada beberapa cara sederhana tapi efektif untuk melatih pemahaman. 1. Biasakan bertanya, kenapa, dan bagaimana. Jangan cuma menerima rumus atau teori mentah-mentah. Coba gali alasannya. Misalnya saat mempelajari rumus segitiga, bayangkan memotong segitiga menjadi bentuk persegi panjang agar terlihat logikanya. Setelah itu, coba gunakan rumus tersebut di berbagai jenis soal dengan bentuk yang berbeda. 2. Lakukan eksperimen mini. Kalau lagi belajar fisika, jangan hanya baca hukum Newton di buku. Ambil botol kosong di meja, dorong perlahan, lalu rasakan adanya gaya gesek. Saat belajar sastra, coba baca satu bab novel lalu catat konflik utama, motif tokoh, dan apa akibat dari pilihan mereka. Dengan cara ini, teori terasa nyata dan gampang diingat. 3. Ajarkan kembali ke orang lain. Teknik ini sering disebut teach back. Coba ceritakan ulang apa yang baru kamu pelajari kepada teman, atau bahkan ke dirimu sendiri. Kalau saat menjelaskan kamu masih bingung, itu tanda jelas kalau materi tersebut perlu diperdalam lagi. 4. Gunakan analogi dan contoh sehari-hari. Misalnya saat belajar ekonomi, bandingkan dengan warung tetangga yang punya modal dan laba. Atau ketika belajar biologi sel, bayangkan pabrik, inti sel sebagai bos, ribosom sebagai pekerja, dan membran sel sebagai pagar. Semakin dekat analoginya dengan kehidupan sehari-hari, semakin mudah otak menyerap informasinya. 5. Refleksi setelah belajar. Setelah selesai belajar, jangan langsung tutup buku. Coba tanyakan ke diri sendiri. Oh, hal terpenting apa yang aku dapat hari ini? Oh, bagian mana yang masih terasa sulit? Oh, bagaimana cara menghubungkan materi ini dengan topik lain? Tuliskan jawaban di jurnal kecil. Kegiatan ini membuat otak merapikan informasi sehingga lebih kuat menempel di memori jangka panjang. Teknik belajar berdasarkan riset ilmiah. Selain membangun pemahaman, ada juga beberapa teknik belajar yang sudah terbukti lewat penelitian. Kalau dipakai dengan konsisten, hasilnya bisa jauh lebih efektif dibanding sekadar membaca ulang catatan. 1. Retrieval practice, latihan mengingat kembali. Alih-alih membaca catatan berulang kali, coba tantang dirimu untuk mengingat kembali informasi tanpa melihat sumber. Misalnya setelah mempelajari sistem pernapasan, tutup bukunya, lalu ceritakan dengan bahasamu sendiri. Setiap kali berhasil memanggil informasi dari ingatan, jalur memori di otak semakin kuat. 2. Spaced repetition, pengulangan dengan jeda waktu. Jangan belajar dengan cara menjejalkan semua materi dalam satu malam. Sebaliknya, ulangi materi dengan jarak tertentu. Hari pertama belajar, besok diulang, lalu beberapa hari kemudian diulang lagi. Setiap kali kamu hampir lupa lalu berhasil mengingat lagi, memori akan menempel lebih lama. Untuk membantu, bisa gunakan aplikasi seperti Anki atau sekadar menandai jadwal di kalender. 3. Interleaving, mencampur topik. Belajar jangan hanya fokus pada satu jenis soal dalam satu waktu. Coba variasikan. Misalnya 20 menit untuk aljabar, lanjut 20 menit trigonometri, lalu 20 menit geometri. Dengan begitu, otak jadi terbiasa memilih strategi yang tepat, bukan sekadar mengulang pola yang sama. Teknik ini juga mirip kondisi ujian yang biasanya tidak pernah hanya berisi satu jenis soal. 4. Dual coding, menggabungkan kata dan visual.
Gabungkan teks dengan gambar atau diagram. Saat belajar sistem peredaran darah, jangan hanya membaca, tapi gambarkan alirannya. Kalau belajar sejarah, buat timeline sederhana dengan ikon atau simbol. Tidak harus jago menggambar. Bahkan coretan sederhana pun cukup. Yang penting otak menerima dua jalur informasi sekaligus, kata-kata dan visual. Menentukan tujuan belajar dengan SMART Goals. Belajar tanpa arah ibarat berlayar tanpa kompas. Bikin energi habis tapi hasilnya tidak jelas. Supaya usaha lebih terukur, gunakan metode SMART Goals. Konsep ini membantu memastikan tujuan belajar lebih spesifik dan realistis. 1. Spesifik. Tujuan harus jelas dan terarah. Misalnya bukan sekadar, aku mau pintar matematika, tapi, aku ingin paham dan bisa menyelesaikan soal integral dasar. 2. Measurable, terukur. Buat target yang bisa dihitung. Contohnya, dalam seminggu aku ingin menyelesaikan 20 soal latihan. Dengan begitu, progres bisa dipantau, bukan sekadar perasaan. 3. Achievable, tercapai. Target jangan muluk-muluk. Menguasai seluruh materi ujian masuk perguruan tinggi, hanya dalam seminggu tentu tidak realistis. Lebih masuk akal kalau menetapkan, minggu ini aku kuasai HTML dasar, baru setelah itu naik ke level berikutnya. 4. Relevan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah tujuan belajar ini nyambung dengan kebutuhan hidup atau karir. Contoh, skill ini bisa bantu aku lolos masuk kampus impian. Atau, apakah kemampuan ini bisa mendukung pekerjaanku nanti. 5. Time bound, punya batas waktu. Tanpa deadline, belajar bisa molor terus. Contohnya, aku harus menuntaskan materi trigonometri dalam 10 hari ke depan. Adanya tenggat membuat motivasi lebih terjaga. Contoh tujuan belajar yang sesuai SMART Goals. Dalam 30 hari aku ingin meningkatkan skor TOEL listening minimal sampai 500. Dengan berlatih soal 3 kali seminggu dan menonton 10 video latihan listening dari YouTube. Belajar itu bukan sekadar kerja keras. Kalau dipikir-pikir, belajar sebenarnya mirip dengan permainan. Ada misi yang harus dicapai, ada progres yang bisa diukur, dan ada juga rasa puas ketika berhasil menaklukkan tantangan. Bedanya, kalau dalam game kita sering semangat karena ada level baru yang menanti, dalam belajar semangat itu sering luntur karena cara yang dipakai membosankan atau tidak tepat. Kunci utamanya adalah jangan hanya mengandalkan kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Dengan membangun pemahaman, melakukan refleksi, menggunakan analogi nyata, sampai menerapkan 4 teknik ilmiah, retrieval practice, spacet repetition, interleaving, dan dual coding, belajar jadi lebih menyenangkan sekaligus efektif. Ditambah lagi, menetapkan tujuan dengan metode SMART Goals membuat setiap langkah terasa lebih jelas. Kamu tahu apa yang sedang dikejar, bagaimana cara mengukurnya, apakah realistis, relevan dengan masa depan, dan kapan harus selesai. Hasilnya, belajar tidak lagi sekadar rutinitas melelahkan, melainkan sebuah perjalanan yang penuh arah dan pencapaian. Jadi, jangan biarkan jam belajar yang panjang hanya berakhir dengan hasil kosong. Gunakan strategi yang tepat, pahami cara kerja otak, dan berikan target yang jelas pada dirimu sendiri. Dengan begitu, setiap menit belajar bukan sekadar waktu yang terbuang, tapi sebuah investasi berharga untuk masa depan.